Hai Pageant Lover Indonesia, selamat datang di Balik Layar. Pada episode kali ini, di Balik Layar kedatangan tamu spesial nih. Salah satu finalis Miss Mega Bintang Indonesia, yaitu Raisa Putri. Thank you, Kak. Sebelumnya nih Kak, Ya. saya alangkah baiknya manggil Kak Raisa atau Raisa aja nih? Boleh Kak, boleh Raisa aja mungkin. Raisa aja ya? Queen Raisa atau mungkin kalau biasa Kak Ivan Of kan course, manggilnya Queen. Oke. Baik, Queen Raisa. Ya. Boleh nih perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Raisa Maudu Putri, cuman nama panggilan dari finalis itu Raisa Putri. Terus saya lahir di Padang, jadi saya perwakilan dari Padang. Terus saya juga masih mahasiswi di Universitas di Malang, semester akhir. Terus kesibukannya ini sih, modeling sih, Modeling. freelance model. Boleh nih Kak, untuk menyemangati Pageant Lovers Indonesia, opening number terlebih dahulu Kak. Aduh, malu sih. Kayak oke, kayak yang di nih, Iya, kalau di stage terlalu berisik ya, terus cempreng. iya enggak apa-apa. Oh ya, boleh. Raisa Putri Padang. Yeay. Kayak Nih, gitu. Kak. Ya, Gimana sih Kak, seorang mahasiswi dari Malang ya. terus bisa datang ke Jakarta untuk mengikuti Miss Mega Bintang Indonesia? Ya, excited sih, apalagi pas audisi kayak aduh nggak mungkin nih dapet, karena kan ngelihat semua pada mentor-mentor banget, semua pada punya bakat, punya apa namanya keahlian, dan pas kita datang tuh kayak gue paling jelek deh gitu, kayak maaf ya gue, boleh gak sih Insecure ya? jadi insecure, kayak aku kayak apa ngerasa kayak aduh kayaknya nggak dapet sih, udahlah gitu Nggak kan. Terus tiba-tiba alhamdulillah kan langsung diumuminnya hari pertama kan yang finalis 1 sampai 10 kayak Iya. oh ternyata ada lagi, kirain udah 10 doang, ternyata 20 ya. Terus kayak ya udah mikir ya udah nanti sampai saya aku tuh notif ya apa, aku disuruh kayak di handphone tuh aku matiin biar gak tahu kalau misalnya dapat apa enggak, karena yang ke-11 sampai kesekiannya tuh 20. sampai mau 20, pokoknya akhir-akhir ke-15, 16 tuh aku udah matiin notifikasi, jadi aku nggak mau tahu, kayak aku nggak dapat bodo amat. Tapi kalau misalnya nggak dapat kayak sedih, tapi kalau dapat kayak takut gitu kan, kayak after ini aku harus ngapain gitu kan. Tapi gimana nih Kak rasanya? Kan sebelum dari 20 besar kan ada penyaringan terlebih dahulu ya Kak, Iya, yaitu 25 besar. Terus tiba-tiba diumumin sebagai 20 besar, gimana rasanya nih Kak? Rasanya pertama kayak ini beneran kayak gitu kan, kayak akhirnya jadi yang dulu cuman kan alhamdulillah juga kayak pernah ikut fashion show yang dimana Kak Igun ngeliat kan, ya Kak Igun lihat doang nih, belum kita belum tertarik. make, kita Iya. nggak tahu ya, maksudnya belum nge-hire aku sebagai modelnya. Atau dulu di Malang itu ada yang namanya Malang Fashion Week 2021, kebetulan aku juga sebagai model runway-nya di sana, cuman aku belum yang kayak maksudnya belum make bajunya Kak Igun kan, cuman ada teman-teman modelku. Nah, terus oke, apa nih? Gitu. Terus habis itu pas ada dia kan gestarnya tuh kan Kak, desainer gestarnya kan Kak Igun. Terus dia lewat, terus kayak ya Allah takut gitu loh, Ya Allah, kayak kapan aku ngerasa dipanggil gitu. iya kayak ngerasa dinilai. Enggak, kayak ngerasa dinilai gitu kan, kayak siapa ini gitu kan. Siapa nih? Aduh, udah deh gitu, kayak ketakutan kayak dibiarin aja gitu. Terus kayak alhamdulillah tiba-tiba udah bisa ketemu Kak Igun langsung, foto bareng Kak Igun langsung, bahkan ngobrol bahkan kita pas Kak Igun kan pas kita di audisi itu masuk ruangan yang namanya kita ngobrol langsung sama Kak Igun tuh, dia datang tuh kayak waduh Mega Bintang ini Deg-degan. sang matahari Sang gitu kan. matahari. Nah iya gitu kan, kayak seneng, kayak ngerasa di titik ini aja tuh kayak udah ngebangga Wow gitu banget sama gitu ya, diri. Kak. Iya, di sini karena aku di dunia model tuh baru mulai 2021. Jadi kayak cepet banget. Dulu memang pernah ikut lomba, cuman maksudnya sempat terhenti di SMP, terus kayak SMA cuman perwakilan dari sekolah aja gitu. Kayak juara-juara antar daerah aja gitu kan, belum sampai yang namanya nasional, Lili gitu. Terus kayak ngeliat, wah gitu, keren gitu. Baik Kak, kan tadi kan di dunia modeling itu baru ya Kak di tahun 2021. Ya maksudnya yang Dan bener. tiba-tiba 2023 itu bagaimana nih Kak persiapan menghadapi Miss Mega Bintang itu sendiri? Kan karena kan pasti padat gitu ya Kak. Jadi waktu itu pas diumumin kan pasti pageant lovers banyak yang
Langsung mencari Nge-post, tahu iya, juga. nge-post, terus habis itu ngasih tahu, pertama kan yang kita deket tuh Bunda Letines, Iya. terus udah kayak gitu adalah beberapa orang yang DM yang mau jadi tim aku. Nah, kebetulan aku ketemu namanya Kak Akri. Kak Akri ternyata udah follow aku udah lama dan aku emang orangnya tidak, apa ya, tidak aware sama Instagram, jadi kayak nggak tahu tiba-tiba ada Tidak yang tahu follow, tiba-tiba ada ya. yang follow gitu. Ternyata udah follow lama, terus kayak, dia memutuskan untuk kayak mau jadi tim aku, baik, bener-bener baik sih, emang tulus ya, kayak, bantu aku sampai ke, apa, final ya Final. kan. Nah, alhamdulillah, dapet tim dari Kak Akri, Akri. akhirnya kenal juga sama beberapa desainer kayak Kak Edi, Kak Dede, terus, MUA ada dari Loli Makeup, terus, fotografernya ada dari Kak Teguh gitu dan lain-lainnya, ada juga Kak Maren sebagai tim sukses juga kayak gitu, Kak. Baik, dari Queen Raisa sendiri itu ada kata-kata nggak untuk Kak Akri sendiri? Kalau untuk Kak Akri, terima kasih pastinya, terima kasih banyak, udah selama ini udah, membantu Raisa, udah motivasiin Raisa, udah ngasih tahu nih kayak pageant tuh kayak gini. Kan Raisa emang basically belum belum pernah di dunia pageant ya. Jadi kayak, ini kayak gini, kerasnya kayak gini gitu. Jadi kayak, banyak terima kasih aja gitu ya buat Kak Akri karena itu doang yang bisa Raisa kasih ke Kak Kak Akri kayak Akri. gitu. Nah nih Kak, kan pasti dengan adanya pageant itu kan pasti Kakak juga baru ya Kak, dan Iya. butuh kenalan dengan desainer-desainer hebat. Nah itu pada saat pemilihan atau penggunaan baju yang dipakai stasiun seremoni, preliminary ataupun grand final itu bagaimana ya Kak? Kalau itu semuanya alhamdulillah, Raisa ketemu desainer yang memang mau bantu Raisa, maksudnya dari Kak Edi mau bikinin baju final katanya. Iya kan, tapi iya Iya. sih maksudnya katanya lagi. Terus Kak Dede bikinin aku prelim sama Sasi, yang kayak dia adalah seorang mahasiswa yang masih berkuliah juga, tapi dia juga punya bakat, di Instagram kalau namanya Darsia gitu, dan itu memang dia unik sih orangnya, maksudnya dalam artian bajunya dia selalu ada filosofinya dan kayak, Blimeri aku tuh eee, banyak yang apa namanya, komen bahwasannya, "Itu lucu banget," karena kayak kupu-kupu kan, Iya. ya itu juga ada filosofinya, cuman aku nggak kurang hafal ya, tapi kayak bagus, filosofinya bagus banget. Jadi dia bikin baju itu memang semua desainnya mungkin dia bikin baju selalu ada filosofinya, maksudnya setiap bikin karyanya pasti ada, makna di balik itu. Jadi kayak, pas aku make sih aku ngerasa kayak, terima kasih udah bikinin aku baju sebagus itu, terima kasih udah repot-repot dia dari Bandung ya, datang untuk, photoshoot, untuk BTS, BTS. Miss Primarily, Megadeth. iya kan maksudnya sebelum karantina kita kan ada Iya. foto-photoshoot dulu kan. Ya kayak itu aku banyak-banyak terima kasih sih, tanpa mereka aku mungkin nggak bisa dapetin baju yang sebagus itu. Baik Kak, tapi banyak nih Kak, kan pageant lovers selain ngelihat baju prelim pasti ngelihat yang stasiun seremoni ya Kak. Iya betul. Banyak nih Kak pertanyaan dari pageant lovers, kenapa sih bajunya Kak Raisa sendiri tuh bisa berbeda? Terus ada filosofinya kalau nggak salah ya? Iya, kalau untuk berbeda apa enggaknya karena mikir gini ya, kan semua pasti mengarahnya ke Thailand ya. Iya. Nah, alhamdulillahnya aku dapat desainer yang memang, dia apa ya, pemikirannya tuh agak unik ya, maksudnya dalam artian kayak, ya dia mungkin mau tampil yang beda. Kita Beda. sebagai, model, kita sebagai finalis ya kita tentu mensupport apapun yang dia Telah sudah dibuat. bikin gitu kan. Jadi, kalau orang bilang, "Kok bajunya beda sih, kok nggak sesuai tema?" Kak Igun nggak pernah komen itu, Kak Igun, selalu menghargai apapun yang dibikin desainer. Jadi kayak aku bilang, "Aku pakai itu karena, itu menjiwai aku, ya sudah," gitu kan. Dan itu juga ada gambarnya kan, batik kuntilanak itu kayak tentang ibu dan anak. Jadi kayak menurut aku masuk di aku gitu. Baik. Ini Kak selanjutnya. Di grand final itu kan di panggung itu bisa ajaib ya Kak. Panggung Iya. itu panggung ajaib. Iya, Apapun betul. bisa terjadi seperti Betul. Vania yang bisa membantu kalung emasnya Vanessa. Iya, betul. Ada nggak sih Kak kejanggalan pas Kakak di panggung seperti Kak Vania? Mungkin kalau di prelim karena, yang tahu nggak Kak, yang terakhir itu kan kita muter. Iya muter. Nah itu aku jadi ganti heels yang
menurut aku gak cocok sih sama prelim kan, karena maksudnya seharusnya prelim tuh aku pakai yang kakinya kurus, tapi aku pakainya yang besar Yang karena besar, takut waktu itu takut jatuh. takut jatuh. Karena iya, tapi teman-teman aku yang bisa itu aku appreciate sih, keren gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa daripada nanti aku jatuh jadi aku pakainya yang agak Cari aman ya, tebal. Kak? Iya gitu. Itu aja sih, tapi selebihnya alhamdulillah aku nggak ada yang jatuh atau terbelit gitu. Alhamdulillah baju-baju yang aku pakai itu nggak menyulitkan aku sih gitu, gaunnya. Baik, Kak. Terus kita, ke gaun ke prelim ya, Kak. Heeh. Itu kenapa ada ide untuk sayap gitu, Kak, dan terus dikibar-kibarkan gitu, Kak? Jadi, dari Kak Dede sendiri ya, mungkin Kak Dede nanti bisa jawab di description kalau misalnya Komentar. ya komentar misalnya ada yang, "Kenapa nih Kak?" Nanti Kak Dede bisa namanya, Kak Dede bisa ngejelasin ya, yang dia bilang sih ke aku karena ya kupu-kupu indah kan, Iya, kupu indah. indah terus kita beda sendiri. Kalau nggak salah Kak Vanessa juga temanya Kupu-kupu. kupu-kupu, cuman karena mungkin yang kelihatan aku banget, jadi kelihatannya orang taunya kupu-kupu aku doang. Iya. Tapi mungkin ada yang notice Kak Vanessa juga kupu-kupu, soalnya Kak Vanessa bilang kayak, "Kak, aku juga kupu-kupu loh." Aku baru ngeh gitu, "Oh iya, sama dong kita." Nah, itu pas aku ngebangin sayap itu, jujur inspirasi dari eee, sebentar, Kak ini, Kak coach aku. Coach Kak ini, pernah nggak Kak, yang ininya kemarin kapan kita tuh? yang Kak Surya Pratama? bukan, Bab, Kak Rajes, Oh, astagfirullahaladzim, Kak Kak Rajes. Rajes, diinin aja. Aku terinspirasi, Kak Rajes tahu kan ya? Tahu. Kak Rajes, dia ngasih tahu kayak, "Raisa nanti gayanya kayak gini ya." Jadi pas pas Di prelim itu panggung ya prelim, alhamdulillah pada tepuk tangan karena memang emang bagusnya bikin emang notice dikepakin banget kayak ya. gitu. Nah, ya kayak gitu sih, Kak, heeh. Nih, Kak, kan dari beberapa finalis, Kak, Mhm. dan beberapa hari juga kan Mhm. Kakaknya ikut karantina Sekitar hampir kurang lebih 2 2 minggu, minggu. mhm. Ada nggak sih, Kak, rasa capek atau rasa frustasi Sebenarnya awalnya mikir bakal capek banget kan, apalagi kan waktu itu, ngelihat karantina-karantina di sebelum-sebelumnya lisensi yang lain lain? gitu kan, kayak ngeliatnya capek banget. Teman-teman aku kan ada juga yang ikut lisensi lain, kayak, "Ya Allah, ini bakal drop gak ya?" Kayak gini. Tapi kalau ditanya capek, pasti dong, semua namanya juga karantina apalagi kita ikut pageant pasti capek. Capek. Cuman aku ngerasa di MBA seru ya, seru kebanyakan serunya daripada capeknya. Capek mungkin pas hari-hari terakhir ya, primaily sama Karena di rehearsal ya, final Kak? iya, karena rehearsal. Selain itu enggak, justru karena seneng banget sih kayak Kak Igun selalu ngasih hal-hal yang kita di luar ekspektasi kita, kayak tiba-tiba ada ada drone race, ada di-challenge-in, Masak nasi goreng iya, masak nasi goreng, terus sama tiba-tiba ibu-ibu lagi? iya kan, terus kayak baju aja dihargain sama dia, kayak Iya, di dikasih pemenang award. ya dikasih award. Jadi kayak dia itu benar-benar menghargai setiap talent-nya, setiap queen-nya. Jadi kayak kita happy gitu kan, makanan juga ada terus ya kan. Kayak waktu itu deh ada deh, jadi aku sama Joanti kayak, "Bosen nih mulu Starbucks," gitu. Tapi Boleh boleh label ya. tapi boleh? Langsung ke Kaigun, ngasih kita bener-bener dibantu Katia, langsung Starbucks tuh datang 50 piece ya, kayak itu abis itu di tempat kita latihan Kak, ya, kan oke. kita latihan sama bareng Kak Ari. Nah itu kita latihan, fun fact itu kita dari awal, dari kapan ya, dari awal pertama besoknya mau sasing, kan kita kan udah Datang, sehari iya. karantina. Itu kita dari situ sampai hari H kita latihan. Jadi kalau misalnya kalian lihat dance kita bagus, koreo kita bagus, ya itu tepuk tangan Emang buat Kak bagus Ari sih, harus sih. diapresiasi Iya sih. sih, keren banget sih. Karena itu benar-benar kita latihan, itu latihan bisa 2 5 minggu. jam, ya dalam sehari dan yang terakhir hari-hari terakhir yang udah di panggung besar itu, Iya, sampai jam 2 di pagi art ya, Kak? trainer, iya itu sampai jam Sampai jam 2 pagi itu iya mata udah udah kayak, gimana tuh, Kak? tapi excited karena kayak aduh cepet cepet dong ini karena kita mau lihat baju bagus banget kan dari desainnya ya, yang tadi udah berpulang gitu, sedih juga sih. Kak Wahyu Zainal itu Kita turut berduka cita juga ya, iya, Kak, boleh, atas kepergian iya Kak betul. Wahyu.
boleh semua PJ lovers untuk mendoakan yang terbaik untuk Kak Wahyu, semoga diterima di sisi Allah yang paling Amin. baik. Amin. Aku sedih banget karena baju yang dia desain itu ada 3 kalau nggak salah. Baju yang di final yang kita nari, Ya, yang dress opening itu dance. iya, opening dance. Terus, baju yang Swimsuit. bukan swimsuit, apa namanya, yang buat olahraga, Sportwear. sportwear 2 itu, yang hitam sama yang itu yang ungu yang ada sayapnya itu, kita bawa pulang Kak. Jadi pas tahu hari ini berpulang, Kak Wahyu kayak sedih gitu, Sedih. kayak Kak Wahyu yang orangnya Orang selalu baik. perfeksionis, yang kayak bener-bener baju kita tuh diulang gitu, kayak dicocokin sampai maksudnya seukuran kita sampai ketat gitu kan, sampai maksudnya sampai Harus bagus lah, bagus, perfect iya, banget. jadi pas kita pakai tuh Nggak ada yang bener-bener kelonggaran. nggak ada kelonggaran, nggak ada yang kayak Glewer-glewer. ya gitu. Jadi kayak kaget sih, jujur kaget, kayak sedih juga karena Kak Wahyu kan ngelihat kita juga capek, Kak Wahyu yang sama timnya juga bantuin Juga kita capek ganti baju, juga. iya. Jadi kayak gitu, ya kayak gitu deh. Jadi, seru banget, apa namanya, MBI menurut aku kalau ditanya capek, tapi kayak kita lebih banyak malah hari terakhir tuh kita kayak ngerasa, "Duh pengen banget karantina lagi," gitu, kayak gitu. Pasti kangen sih Kak, Masih kangen-kangen iya, karena masa-masa karantina. karena kita finalis kayak nggak ada yang bersaing. Sampai kayak, Bersaing sehat Kak. iya bersaing sehat sih, sampai kayak orang-orang mikir, "Nih kok nggak ada juara saingnya ya?" Karena kita kayak temen semua semua, sih iya dari main. hotel karantina, dari di Betul, perjalanan karantina juga. betul. Selama di bis kita tuh ada lagi di bis itu kita punya supir idaman ya. Waduh. Buat para pasupir, Jadi supir di bis itu namanya siapa aku lupa. Jadi selalu kalau ada ketemu mereka ada bapak, jadi kita tuh nungguin bapak itu kan, "Pak, bapak," terus habis itu entar kita nyanyi-nyanyi bareng sebelum padahal kan kita latihan, kita tahu ya Heeh. latihan itu bakal digembor kalau misalnya bakalan salah pasti capek, iya, kalau salah pasti ya pasti bukan diomelin sih, lebih kayak diingatkan. diingatkan kayak gitu. Jadi kayak udah nggak kepikiran itu, jadi lebih kayak, ketawa, terus ajang main HP juga kan, karena kan Iya. di Karena kalau emang di susah sih Kak, kalau selama iya, karantina nggak bisa iya main nggak HP bisa main sih. HP ya, sementara kita harus upload ya, maksudnya baju desainer lile kan, upload story gitu kan. Jadi pas di bis itu enak, kita kayak punya waktu untuk main HP, karena kalau udah Kalau udah di di kamar tempat nggak bisa. udah di kamar tuh aku udah kayak pokoknya aku mandi malam, terus habis itu paginya tinggal cuci muka, makeup, kayak gitu. Menggunakan waktu istirahat ya Kak. Iya, jadi, sangat memaksimalkan istirahat. Tapi alhamdulillahnya emang istirahat kita cukup sih, maksudnya nggak terlalu separah kayak cuma 2 jam, sejam, enggak. Ada, Sudah diperhitungkan dengan baik iya Kak. betul, kayaknya ada lah 5 jam kita tidur tuh ada, cukup lah untuk sehari kan, Sehari. untuk pageant gitu. Baik. Sekarang nih, kan tadi kan juga sudah diceritakan gitu ya Kak, Heeh. kedekatan dengan salah satu stylist di Miss Mega Bintang. Heeh. Ada nggak sih Kak teman yang dekat gitu Kak, sebagai finalis gitu, sesama Sesama finalis? finalis. Iya. Kalau aku tipe yang deket semua sih Kak, Oh, deket merangkul. merangkul semua, paling gak deket beberapa sama yang misalnya kadang-kadang kan ada yang kalau itu ada yang baku, ada yang Iya. maksudnya, bagi dia kayak, pendiam ya gitu ya. Kalau Raisa kan tipe yang bergaul sama semuanya, kalau untuk deket semua sih. Apalagi Raisa juga pernah, maksudnya Raisa sebelum 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 menjadi finalis, Raisa juga berteman sama Fania Agustina, karena kita Modeling. satu ya, dan manajemen, saya freelance di manajemennya, jadi kayak udah Udah kenal terlebih dahulu. terlebih dahulu, terus kenal dari situ banyak deket. Oh iya, sama Raya juga kalau di Malang kan Raya sering Ketemu. show bareng ya Iya. gitu kalau di Malang, jadi kayak udah ketemu. Terus paling sisanya ya ketemu di karantina, karena aku orang yang gampang bergaul jadi kayak kenal semua, jadi kayak kalau mereka udah tahu deh kayaknya kalau Raisa ada kocak dia gitu. Kocak banget gitu. Iya gitu. Kalau nge-live apalagi Jonti, Iya, karena aku Joanti. bisa deket sama Jonti karena frekuensi sih, maksudnya Frekuensi. kayak ada bahasa-bahasa yang orang kali nggak tahu ya, tete aja gitu, yang anak-anak finalis nggak Yang tahu-tahu aja lah ya. ya, sampai kita dibilang ibu geng gitu kan. Kayak gitu sih. Untung bukan ketua kelas ya. Biasanya disebutnya Iya, ketua kelas. kan kalau ditanya misalnya sama
lain ini ada ketua kelasnya nggak ada, kalau ini Juanti gitu, kalau nggak ini tukang apa, rempongnya siapa, Raisa gitu, kayak gitu sih, Kak. Tapi roommate-nya di Mega Bintang itu siapa sih, Kak? Queen Chelsea, Queen Chelsea, top 5. iya top 5 alhamdulillah. Gimana Kak kepribadian Queen Chelsea sendiri? Chelsea orang yang simple ya, orang yang kayak satset-satset gitu kan, kayak orang yang, nggak mau ribet tuh menurut aku. Terus Chelsea orangnya juga positif banget, maksudnya kayak, harus menang dong, kayak gitu lah, Harus kayak menang harus menang dong. dong, kayak gitu. Dia orangnya motivasiin orang supaya kayak nggak boleh insecure gitu kan, menang dan terbukti dia menang gitu kan. Apa Dia nih, Kak? atlet juga kan. Iya, atlet. Heeh. Terus apa nih Kak yang bakal dikangenin sama Kak Chelsea sendiri? Eh. Dari kedekatan Kakak sebagai roommate. Dia dia lucu ya, maksudnya, kadang-kadang aku udah capek, dia kan suka, eee, ke bawah ketemu kakaknya atau timnya gitu, terus dia pulang-pulang bawa makanan. Kakak dibagiin nggak? Iya, dibagiin. Jadi kadang-kadang nggak kemakan Jess gitu, kayak ada pecel lele, kadang-kadang ada kita tuh tim makan ya, jadi kalau malam-malam kalau ngerasa kan karena kan bisa makan tapi masih ngerasa lapar atau gimana, dia amunisinya banyak, Amunisinya banyak. banyak banget. Yang Jadi penting body tetap terjaga. iya, kalau kita berdua tipe yang mau makan apa aja Banyak. nggak bakal Nggak bakal gemuk. Iya, jadi kita nggak perlu tuh yang, obat diet. Itu idaman sih Kak, idaman bagi para PL. Iya, tapi Chelsea lebih ini kali ya, maaf, Chelsea lebih ramping dia. Emang kalau aku bilang, "Ces, lu nggak ada ususnya ya, Ces?" Dia perutnya bagus banget kan. Iya, Ya, emang dia body pemenang goals ini juga. banget sih. Ya, dia pemenang ini juga kan, body swim Iya. itu. Gitu. Terus nih Kak, kan setelah di Miss Mega Bintang Iya. dan sebelumnya Kakak berawal karirnya itu sebagai modeling. Mhm. Karir apa nih Kak yang akan dilanjutkan Kakak ke depannya? After ini ya, Iya. pasti nerusin dunia model karena dari dulu aku suka jadi model. Maksudnya aku pengen jadi model, kalau bisa ya kalau ada dari Tuhan yang mengasih jalan, aku pengen jadi supermodel ya, maksudnya bisa runway di luar gitu loh. Amin. Amin. Kita bantu doakan para pageant lovers. Dan mungkin tapi kan memang kita tidak bisa yang namanya mengandalkan model aja kan. Kita perlu adanya brandingan lain mungkin, untuk Raisa lebih ke entertainment, entah itu jadi MC atau jadi pemain sinetron atau pemain film. Kita aminkan Ada yang barangkali mau PH hair. film Ada yang mau hire saya? Boleh. boleh, sangat Boleh ditunggu, open casting gitu kan dia, sangat ditunggu sangat gitu. bersedia di Iya, DM. yang selalu ada cuannya pasti saya mau datang gitu kan. Tapi kalau misalnya memang, bukan jalannya, mungkin akan abis lulus akan mencoba kerja kantoran atau jadi pengusaha gitu, yang penting cuan gitu. Jadi business woman. Iya, businesswoman gitu. Yang penting cuan. Selagi masih kuat ya, Selagi masih sehat Kak. masih sehat, ya kalau misalnya emang jalannya bukan di Miss Mega Bintang kenapa harus hopeless kan, Iya. banyak jalan menuju rumah. Tapi sebagai modeling Kakak ikut agensi nggak Kak? Kalau untuk saat ini Raisa masih freelance. Freelance. Dulu udah pernah masuk agensi, terus habis itu, resign, terus, karena masih mikir kayak apakah, agensi kan agak terikat ya Iya. gitu, sedangkan Raisa masih bolak-balik Malang Jakarta, nanti takutnya kalau misalnya itu nggak berkompeten kan jadi nggak enak gitu kan, karena kan gimana pun mau profesional Profesional ya. kerja. Jadi kalau misalnya sudah lulus, amin ya Allah tahun ini. Amin, skripsinya dipercepat, Amin. dipermudah. Bapak dosen, Amin. tolong. Ya, jadi ingin masuk agensi. Udah tahu sih mau masuk agensi mana. Agensi ditunggu. Agensi model. Yeah. Baik Kak, mungkin selanjutnya nih Kak. Pesan-pesan apa nih Kak yang akan disampaikan kepada pageant lovers? Kan tahu sendiri gitu ya, pageant lovers suka ada ngedukung iya, ada yang kontra juga iya. Oke. Untuk aku atau untuk semuanya? Untuk para pageant lovers. Oh, untuk pageant lovers. Untuk para pageant lovers Indonesia, aku sebagai finalis Miss Mega Bintang terima kasih pastinya yang udah support aku, yang udah nge-storyin aku, yang udah ngasih DM, komen yang baik-baik gitu. Terima kasih ngasih masukan. Dan untuk semuanya, balik lagi kita
semua itu berusaha, setiap finalis pasti berusaha, walaupun misalnya ada kekurangan di kalian, mohon untuk di-support, untuk dikasih masukan yang baik-baik, jangan dihujat atau gimana pun, semua manusia itu pasti punya kekurangan ya, Kak. Jadi kayak, kalau misalnya mereka bisa berada di situ udah keren banget sih. Jadi maksudnya belum tentu kita semua tuh Bisa. bisa di Di titik posisikan itu. iya. Jadi yang misalnya maksudnya yang nggak kepilih untuk selanjutnya, mereka masih punya chance untuk di lisensi lain atau di pekerjaan Yayasan lain. lain. Iya, atau di yayasan lain kayak gitu. Jadi ingat para pageant lovers, jangan membuli antar yayasan. Aduh nggak tahu dah, nggak ikutan. Karena Pokoknya yayasan punya tujuannya iya masing-masing betul dan dan menciptakan seorang queen-nya heeh, masing-masing. dan pasti kita tujuannya sama nggak sih untuk mengharumkan nama Indonesia? Indonesia. Betul. Indonesia, we did it. Indonesia. Bismillah ya, tahun depan Bismillah. ya lisensi lain kali ya gitu. Coba ya. Iya, coba kali ya. Baik. Iya. Selanjutnya, pageant lovers Indonesia harus mengetahui bahwasanya seorang Raisa mempunyai kelucuan selama karantina dan disukai oleh beberapa finalis Miss Mega Bintang. Apa tuh? Boleh Kak Raisa dicoba? Gak mau ya. Tuntutan Kak. Tuntutan apa nih? Tuntutan YouTube. podcast. Waduh. Jadi oh ya ini mungkin aku nggak tahu ya dari kecil itu kalau ketawa Kelebihan. jelek ya kali ya. Kalau ketawa kata orang kayak ya Allah kamu mirip gitu. Mirip B2 gitu ya. Pokoknya tapi itu sebenarnya emang seharusnya bisa dihentikan Dikurangi. gitu. Dikurangi. Jadi kayak nggak bisa ketawa terbahak-bahak gitu ya. Ya kayak gimana? Oh. Kayaknya menunggu ya. Kayak emang harus ditunggu-tunggu sama pageant lovers Indonesia sih Di Kak. belakang layarnya pada nungguin saya nih. Nah kan buat Tuh guys, jadi udah malu banget. udah Tapi keluar. Bisanya natural, bisanya pas lagi ketawa. Kalau misal lagi Begini nggak kayak bisa. gini nggak bisa. Keluarnya ketawa nanti mungkin ya. Ada Baru juga minta diajarin Kak. Ah. Baru mau minta diajarin. Ntar kayak gitu loh. Kayak gitu loh, nggak mau doain. Nggak mau Oh. doain. Tapi itu bisanya natural sih Kak. Maksudnya pas lagi ketawa terbahak-bahak, mungkin temen-temen aku finalis atau ya temen-temen deket aku kuliah atau yang lainnya pasti tahu kalau aku ketawa kayak gitu. Karena emang yang dibuat-buat itu nggak enak Kak. Iya, sampai kayak teman-teman di rumah gitu kayak ya kan remnya lost gitu. Ya, lost doll. Terus Baik. jadi pada ketawa sialan. Baik. Gitu sih. Baik, untuk pageant lovers Indonesia jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube pada video kali ini. Iya. Dan jangan lupa follow Instagram di balik layar yaitu DBL layar. Dan Juga YouTube-nya di balik layar. Jangan lupa ya subscribe, share ke semua pageant-pageant, semua teman-teman kalian supaya nanti ada pageant-pageant requestan kalian yang bisa datang ke sini. Gitu. Dan karena setiap orang punya cerita dan temukan ceritanya di balik layar. See you guys. Thank you.